Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skode Aplikasi, di mana channel ini membahas seputar aplikasi-aplikasi yang telah dibuat, baik yang sudah jadi ataupun yang belum jadi. Jadi jika kalian ingin memesan aplikasi, bisa hubungi kami pada nomor yang telah kami cantumkan di bawah ini. Oke, lanjut saja ke halaman aplikasinya ya. Aplikasi ini yang ingin kami perkenalkan itu adalah aplikasi Resto. Jadi ibaratnya aplikasi pemesanan. Dalam aplikasi ini terdapat tiga akses ya. Tiga akses itu ada admin, ada akses pelayan, dan akses dapur. Jadi tiga akses itu dapat diakses dalam satu komputer ini. Kita simulasikan. Nah, di halaman admin sendiri ini terdapat beberapa fitur ya. Terdapat fitur home, ini home-nya, fitur transaksi, fitur master data. Di sini ada beberapa master data, ada beberapa tabel yang perlu diinputkan terlebih dahulu nantinya. Dan di sini juga ada fitur laporan. Di dalam fitur master data itu sendiri terdapat fitur menu, bisa kita lihat di sini. Fitur menunya ini terdapat nama, harga, dan gambar. Bisa dilihat sini kolom-kolomnya, ada ID, nama, foto, harga, kategori, dan stok. Jadi di sini bisa kalian tambahkan sendiri untuk menu-menunya. Di sini juga data admin. Data admin ini berfungsi untuk menambahkan data admin atau mengelola data admin, tambah, edit, hapus, sama seperti ini. Di halaman profil ini adalah halaman untuk informasi objeknya sendiri. Jadi ada berupa dalam bentuk nama, nomor telepon, dan lain-lain. Terus di data dapur ini juga untuk menambahkan akses baru pada akses dapur. Di sini sudah kita inputkan 3 contohnya. Selanjutnya ada di halaman kategori. Kategori ini juga bisa disesuaikan dengan tempat usaha kalian sendiri. Di sini kita inputkan sebagai contoh ada paket, ada lauk, sayur, vegetarian, minuman, dan makanan. Ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terus di sini juga ada fitur kategori transaksi ya. Kategori transaksi ini terdapat ada 2. Di sini biasanya ada kategori yang mau take away ataupun makan di tempat. Jadi di selanjutnya ada data meja. Data meja sendiri ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhan yang ada, atau misalnya sesuai dengan meja yang ada di resto kalian masing-masing. Jadi di sini data yang kita inputkan di sini ada 5 meja. Ini bisa kita tambahkan sendiri nanti nomor mejanya. Juga di sini bukan nomor meja aja, di sini bisa kalian inputkan nama meja ataupun nomor bebas. Terus selanjutnya ada data pelayan. Nah, di data pelayan ini itu data untuk menginputkan data pelayan. Jika misalnya ada pelayan baru, bisa inputkan pada bagian data pelayan. Juga bisa kita hapus ataupun kita edit. Jika misalnya pengalamannya sudah berhenti, bisa kita hapus. Kalaupun ada yang pelayan baru, bisa kita tambahkan. Nah, lanjut di sini juga kita perlihatkan sekilas tentang database yang sudah dibuat, database dari aplikasi ini. Kita lihat database-nya sebentar. Kita buka dulu. Nah, untuk alurnya sendiri nanti kita jelaskan ya sesudah kita tampilkan database ini. Jadi di database ini terdapat beberapa tabel isinya. Jadi ada tabel admin, ada tabel menu, tabel lain sesuai dengan yang ada di master data ini biasanya. Ada menu, ada admin, dan lain-lain. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti kalau misalnya ada mau di custom, ada mau diubah, bisa kita ubahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan database-nya sendiri ini bisa dilihat di sini ada beberapa database, ada 9 tabel. Dari satu database-nya ini ada 9 tabel. Lanjut lagi ke arah alur programnya. Jadi alur program ini itu dimulai dari penginputan data-data menu oleh admin, dilanjutkan oleh pemesanan oleh si karyawan atau misalnya si pelayan. Jadi di sini pelayan ini ingin menginputkan, di sini masih kosong ya, menginputkan
pemesanan di meja nomor 01. Jadi caranya itu tinggal klik aja meja 01-nya, kita login dulu. Sini pelayan. Salah. Pelayan. Tunggu sejenak, kita login. Nah, di sini ketika ingin melakukan pemesanan, pelayan harus mengklik dulu bagian mana meja yang akan dipesan oleh pelanggan. Misalnya di sini ada meja 01. Kita klik meja 01, maka akan diarahkan ke kolom menu. Jadi di sini bisa ditambahkan menunya apa saja. Misalnya di sini ada menu seblak mie, mie asap, mie pangsit, mie ayam. Ini gambarnya bisa kalian sesuaikan sendiri gambarnya. Jika proses pemesanan itu kita tinggal pilih aja. Misalnya mie seblak mie, kita ingin pesan misalnya ada 100. Jadi seperti ini ya. Jadi misalnya kita pesan ada 2 mie seblak, keterangannya bisa ditambahkan. Terus di sini kita bisa pilih. Nah, ketika ini dipilih maka otomatis masuk ke halaman menu pemesanan. Nah, di sini akan memiliki menu pemesanan. Di sini akan masuk ke sini. Ketika misalnya ingin menambahkan pemesanan, tinggal tambah jumlahnya aja, maka tinggal pilih, maka otomatis masuk ke menu pemesanan. Nah, menu pemesanan ini nanti bisa dilihat oleh si bagian dapur untuk memproses pesanan yang telah dipesan. Nah, di sini juga meja 01 itu sudah berhasil melakukan pemesanan. Jadi di sini statusnya ada transaksi. Jadi meja yang ini statusnya sedang terisi. Adapun take away ini biasanya dia tidak memesan meja. Jadi pelanggan yang ingin bungkus biasanya langsung masuk ke take away aja gitu kan. Terus selanjutnya di sini kan udah masuk ke menu pemesanan. Lanjut, nah menu ini atau misalnya menu yang udah dipesan ini akan muncul ke halaman dapur. Jadi kita harus login dapur. Kita login dapur di sini. Kita login, maka di dapur akan menampilkan pesanan yang telah dibuat oleh pelayan. Karena berhubung tadi ada pesanan ada 1 menu, jumlahnya 2, maka yang muncul di dapur akan sama dengan yang dipesan oleh pelayan tadi. Jadi kita lihat dulu di sini udah masuk proses. Kita lihat. Coba kita refresh. Masuk. Oh iya, sebelumnya ada terlewat di sini ya. Jadi pesanannya itu harus diproses terlebih dahulu. Jadi di sini masih ada proses batal ya, atau misalnya hapus. Jadi ketika misalnya jumlahnya ada 46.000, langsung diproses terlebih dahulu. Baru nanti masuk ke halaman dapurnya. Gitu. Jadi prosesnya ada proses dulu. Jadi menunya dicatat dulu, sudah dicatat, semuanya sudah selesai dicatat, baru masuk ke proses. Ini tinggal kita refresh saja, maka akan muncul menu pesanannya itu di halaman dapur. Jadi di sini ada seblak mie, keterangannya kosong di meja 01. Kategorinya di sini kategori meja, nama pelayannya itu Feby, jumlah yang dipesan ada 2. Jadi data yang dipesan itu di sini masuk semuanya, masuk semua. Kalau misalnya ada 5 meja, semuanya nanti muncul di halaman dapur. Nah, ketika misalnya bahan atau misalnya menu makanan ini setelah siap disajikan atau siap dimasak, maka si tugas juru masak itu untuk mengkonfirmasi bahwa menunya itu telah siap. Jadi pelayan bisa segera
mendapatkan notifikasi gitu kan. Jadi di sini juga notifikasi kalau misalnya pesanannya itu telah siap. Jadi di sini, nah jadi pesanannya itu dari yang dimasak. Ketika misalnya dikonfirmasi oleh koki tadi, maka akan pindah lagi menunya ke halaman 2 pesanan selesai gitu kan. Jadi bisa dilihat juga di sini yang 2 pesanan selesai ini pesanan apa saja. Gitu. Jadi pesanan seblak mie di meja nomor 1 gitu kan. Jadi ada 2 pesanan. Ketika misalnya ini selesai, baru nanti kembali lagi ke halaman admin untuk melakukan pembayaran. Jadi masuk ke halaman transaksi. Di halaman transaksi ini nanti tinggal melakukan proses pembayaran pada meja 01. Atas namanya ini atas nama tidak ada karena ini hanya disediakan untuk yang take away. Jadi di sini kita proses pembayaran. Nah, pada proses pembayaran di sini ada ID transaksi tanggal 5 atas nama meja 01. Nah, di sini ada jumlahnya totalnya 46.000. Terus misalnya di sini kita uangnya 50.000, maka kembaliannya akan otomatis tercantum di sini. Ketika misalnya kita masukkan di sini kurang uangnya atau misalnya apa, jadi pada saat diproses ini tidak bisa. Jadi uang tidak pas, mohon